Halo semuanya, kembali lagi sama Mimin di channel Manhwa Sensei. Dan kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Sang Mage Jenius yang Diremehkan. Sedikit info kalau video kali ini merupakan rekapan dari part 4 sampai part 7. Jadi bagi kalian yang sudah menonton videonya sampai part 6, kalian bisa langsung skip ke part 7 lewat segmen di deskripsi. Dan tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Cerita kali ini dilanjutkan dengan Jiang Li yang sedang mengincar Bloodline Wolf dari balik batu. Kemudian Jiang Li mengerahkan serangan listriknya kepada Bloodline Wolf dan para serigala lainnya. Setelah itu dirinya langsung melompat sembari menyiapkan serangan fireballnya. Dan saat ia melemparkan fireballnya, muncul panel yang memberitahu kalau Jiang Li berhasil menyerang titik lemah dan menghasilkan kritikal. Lalu terlihat Bloodline Wolf yang sekarang hanya sendirian saja, karena hanya ia yang bisa bertahan setelah terkena fireball level maksimal. Kemudian di saat Bloodline Wolf itu akan menyerang Jiang Li dengan cukup tenang mengerahkan skill terbarunya, yaitu pelambat level maksimal. Dan benar saja, setelah Jiang Li mengaktifkan skill pelambat itu, terlihat pergerakan Bloodline Wolf jadi terbatasi. Sembari berjalan ke arah Bloodline Wolf itu, Jiang Li berkata, meskipun dirinya tak tahu di mana titik kelemahan Bloodline Wolf. Tapi ada satu hal yang pasti, ucapnya sembari menyiapkan fireball. Jiang Li tersenyum dan berteriak kalau semua monster berbulu pasti lemah dan mudah dibakar. Melihat fireball yang disiapi oleh Jiang Li, sang Bloodline Wolf langsung takut tak berdaya. Dan tanpa ragu, Jiang Li langsung mengerahkan fireballnya ke arah Bloodline Wolf itu, yang membuat muncul panel pemberitahuan kalau dirinya berhasil menyerang titik lemah dan menghasilkan critical hit. Lalu muncul lagi panel kalau Jiang Li telah naik 2 level dan level saat ini adalah level 13. Item drop yaitu belati Black Iron dan juga cincin Black Iron yang ukurannya itu cukup kecil walaupun di tingkat Black Iron. Sembari mengamati item-item yang ia dapatkan, Jiang Li bergumam berapa harga yang ia dapatkan jika menjual barang-barangnya. Namun setelah itu tongkat miliknya yang sebelumnya tenang menjadi bergetar sendiri. Menyadari itu, Jiang Li langsung menoleh ke arah depan. Terlihat banyaknya serigala angin yang sangat banyak menyerbu Jiang Li karena rajanya telah dikalahkan. Panik melihat segerombolan serigala itu, Jiang Li langsung membuka botol mana karena ia baru saja mengalahkan monster elit dan tak memiliki cukup mana saat ini. Lalu di saat para serigala itu sudah berada di depan Jiang Li, betapa mengejutkannya, mereka hanya melewati Jiang Li begitu saja. Jiang Li bertanya-tanya apakah para serigala itu tidak datang untuk membalasnya, dan setelah berpikir sejenak dirinya menyadari kalau serigala adalah hewan berkelompok dan hanya Wolf King yang dapat memanggil kawanan serigala yang begitu besar. Jiang Li berasumsi kalau ada seseorang yang telah memicu bos area. Sembari mengejar segerombolan serigala itu, Jiang Li berteriak kalau dirinya harus cepat dan ia tak bisa membiarkan orang lain mendapatkannya lebih dulu. Setelah itu kita dialihkan dengan kelompok Shuwei, yaitu wanita yang memberikan 1 botol mana kepada Jiang Li sebelumnya. Terlihat saat ini kelompoknya sedang diserbu oleh kelompok lain. Lalu salah satu temannya cukup kesal dan berkata, memanfaatkan situasi, pahlawan macam apa kau ini? Namun setelah orang itu selesai berkata, temannya tertembak panah oleh orang-orang itu. Dan orang yang disebut pahlawan itu berkata, mereka itu bukan pahlawan, dan menyebut kelompok mereka itu sangat bodoh karena mereka
datang melawan bos secara terbuka tanpa persiapan apapun. Lalu terlihat para perampok dan pemimpinnya yang berkata kalau equipment mereka semua akan jadi miliknya dan Bloodstripe Wolf King juga akan jadi miliknya. Terlihat teman Shuwei yang tak bisa melakukan apa-apa dan sangat bingung. Lalu dirinya berniat untuk menyerahkan equipment dan item Bloodstripe Wolf King dan meminta kelompok itu untuk membiarkan mereka pergi. Namun orang itu tertawa dan kembali berkata kalau dirinya sudah berubah pikiran dan meminta wanita Priest yaitu Shuwei. Orang berambut merah itu berkata kalau setelah dirinya bersenang-senang ia akan membiarkannya pergi. Shuwei langsung meneriaki kaptennya, namun sang kapten malah meminta maaf dan sembari menoleh dirinya berkata kalau ia masih ingin hidup. Dan di saat sang kapten akan meraih Shuwei, ia dengan gemetaran meminta sang kapten untuk berhenti. Kemudian di saat Shuwei sangat memohon, secara tiba-tiba muncul serangan listrik entah dari mana, dan itu membuat semua orang sangat terkejut. Lalu orang berambut merah berteriak, siapa yang berani menyerang dan mengganggu suasananya. Kemudian terlihat seseorang dari dalam kabut dan ternyata itu adalah Bang MC kita yang berkata kalau hari ini belum gelap dan kalian para perampok ternyata sudah keluar. Dan sembari menyiapkan fireballnya, Jiangli berkata kalau perampok itu sangat berdedikasi. Namun di saat itu juga muncul seseorang yang tiba-tiba muncul dari arah belakang Jiangli dan akan menyerangnya. Itu membuat Jiangli kesal karena dirinya masih belum selesai bicara dan sembari mengerahkan fireballnya, Jiangli berteriak, "Jangan ganggu aku." Lalu terlihat sang kapten yang langsung meninggalkan tempat karena dirinya tidak ingin dibunuh dan Shuwei yang mengeluarkan air mata setelah menyadari kalau itu adalah Jiangli. Kemudian pemimpin perampok itu merasa aneh karena Jiangli tidak membawa teman, tapi bisa membunuh beberapa teman-temannya dengan sekali serang. Seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya, sang pemimpin perampok itu malah kembali menyepelekan Jiangli karena dia hanyalah seorang penyihir. Lalu sang pemimpin perampok memerintahkan para rekan-rekannya untuk menyerang Jiangli sebelum dia dapat merapalkan mantranya. Sembari menyiapi fireballnya, Jiangli memasang muka heran dan ia bertanya kenapa mereka semua tidak bisa berpikir sebelum bertindak. Dan di saat Jiangli mengerahkan fireballnya, ia berteriak, apakah mereka benar-benar ingin mati? Melihat para rekannya yang langsung terbantai dengan cukup cepat, sang pemimpin perampok itu merasa mustahil karena skill yang digunakan oleh Jiangli jelas hanyalah skill magi biasa. Namun anehnya bisa menimbulkan damage seperti itu. Dan sembari menurunkan senjatanya, sang pemimpin perampok itu langsung bersujud meminta maaf kepada Jiangli. Dengan tubuh gemetar, sang pemimpin perampok itu memberitahu Jiangli kalau dia bisa membawa wanita ini dan juga ada Raja Bloodstripe Wolf di dalam gua. Cukup, ucap Jiangli sembari menyiapkan panah esnya, dan dia berkata kalau sang pemimpin perampok itu telah memilih untuk menyerangnya dan kini dia harus bersiap untuk dibunuh olehnya. Terlihat sang pemimpin perampok itu yang langsung diserang oleh Jiangli tanpa ampun. Namun di saat nyawanya akan menghilang, dirinya berteriak kalau ia berasal dari grup tentara bayaran dan grupnya tidak akan melepaskan Jiangli. Sembari mengumpulkan barang-barang milik para perampok, Jiangli cukup senang karena dirinya sekarang bisa menggunakan banyak skill dalam satu tarikan nafas dan tampaknya peningkatan levelnya juga semakin cepat. Lalu Shuwei memanggil Jiangli dan berterima kasih karena dia sudah menyelamatkannya.
Kemudian Shuwei tersipu malu karena sebelumnya ia mengkhawatirkan Jiang Li dan saat ini tak disangka-sangka dia malah begitu kuat. Jiang Li pun tak mempersalahkannya karena Shuwei juga telah menyelamatkannya sebelumnya dan sekarang mereka memiliki kesepakatan yang seimbang. Lalu Jiang Li menawari Shuwei untuk ikut melawan bos serigala yang ada di dalam goa dan Shuwei pun tanpa ragu menyetujuinya. Setelah itu Shuwei merasa heran dengan Jiang Li karena dia baru saja selesai mengalahkan para perampok. Namun sekarang dia malah menantang bos lagi. Dan kalau dilihat dari muka Jiang Li, dia seharusnya tidaklah tua. Shuwei bertanya-tanya sebenarnya profesi tersembunyi macam apa sampai membuat Jiang Li begitu kuat. Lalu Shinji berganti di dalam goa dan terlihat Raja Bloodstrap Wolf berlevel 25. Kemudian terlihat Shuwei yang bersembunyi dari balik batu bergumam kalau dirinya baru saja naik level ke level 20 dan dirinya baru saja dipromosikan ke tingkat Black Iron. Dan sembari melihat ke arah Jiang Li, Shuwei bertanya-tanya, bisakah mereka berdua mengalahkan bos serigala berlevel 25 itu? Namun setelahnya Jiang Li tanpa ragu langsung berlari ke arah bos serigala itu karena menurutnya jika tidak mencoba mereka tidak akan tahu. Dan terlihat Jiang Li yang langsung mengarahkan fireballnya ke arah bos serigala itu. Namun anehnya sekarang tidak ada panel pemberitahuan yang memberitahu tentang critical damage karena setahu Jiang Li serigala itu lemah terhadap api. Lalu setelah kobaran api itu mulai menghilang, terlihat Raja Serigala yang berteriak menggunakan bahasa manusia dan juga terlihat bar darahnya yang hanya berkurang sedikit. Kemudian saat bos serigala itu melompat ke arah Jiang Li malah kagum karena dirinya tak menyangka kalau monster di hadapannya benar-benar bisa berbicara bahasa manusia. Dan Jiang Li bertanya-tanya, apakah semua bos begitu cerdas? Setelah itu, sembari Jiang Li menghindari serangan dari bos serigala, ia bergumam, meskipun bos serigala tidak lemah dalam api, sepertinya dia tidak memiliki ketahanan terhadap sihir. Kemudian dengan cepat Jiang Li langsung mengaktifkan skill lambat miliknya. Namun alangkah terkejutnya sang bos serigala itu masih dapat melompat dengan lincah. Dan setelah melompat, bos serigala itu langsung kembali menyerang Jiang Li dan membuat pertahanan skill leg armor miliknya menipis. Jiang Li sangat terkejut karena bos serigala itu hampir menghancurkan perisainya dan meski bos serigala itu sudah diperlambat, dia tetap sangat lincah. Lalu Jiang Li kembali mengambil keputusan dengan dirinya menyiapkan serangan busur esnya. Namun sebelum Jiang Li melepaskan sihirnya, tiba-tiba Nona Shuwei berteriak kalau dirinya akan meningkatkan damage serangan sihir Jiang Li. Dan setelah Jiang Li mendapatkan peningkatan dari Nona Shuwei, ia pun langsung melepaskan busur esnya. Namun mereka kembali terkejut setelah melihat bos serigala itu dengan cukup mudah menghindari serangan busur es milik Jiang Li. Namun ternyata semua itu sudah diduga-duga oleh Jiang Li yang langsung membelokkan serangan busur esnya dan langsung mengenai perut bos serigala itu. Lalu muncul panel pemberitahuan kalau Jiang Li telah menyerang titik lemah dan alhasil menyebabkan serangan kritikal. Dan dari serangan itu Jiang Li jadi menyadari kalau titik lemah sang bos serigala berada di bagian pinggang dan perut. Kemudian terlihat sang bos serigala yang masih sanggup untuk bangkit kembali dan dirinya setelah itu tanpa diduga-duga langsung mengaung cukup keras. Nona Shuwei langsung meminta Jiang Li untuk berhati-hati karena bosnya saat ini telah marah. Dan ternyata bos serigala itu memanggil para serigala lainnya. Jiang Li sangat terkejut karena itu adalah sekelompok serigala tadi yang hanya melewati dirinya.
Nona Shuwei berteriak kalau bos serigala ini akan terus memanggil serigala secara massal. Lalu terlihat Nona Shuwei yang menyiapkan skill peningkatannya sembari berkata kalau dirinya akan mendukung Jiang Li dan membantunya mengisi kembali mana miliknya. Kemudian Jiang Li langsung berlari menuju segerombolan serigala itu dan dengan mudahnya langsung membunuh serigala kecil itu secara bersamaan dan mendapatkan 20 poin EXP setiap satu ekor serigala. Dan sembari menyiapi fireball-nya, Jiang Li bergumam kalau ini adalah kesempatannya karena ruangan di lubang ini sangat kecil dan bos serigala yang terus memanggil banyak monster pasti kelincahannya saat ini dibatasi. Kemudian Jiang Li malah menyapa bos serigala itu dan berkata kalau dia menggunakan skill untuk memanggil bawahannya, Jiang Li untuk sementara akan mengampuni nyawanya. Dan perkataan Jiang Li membuat sang bos serigala merasa direndahkan dan benar saja sang bos serigala kembali memanggil koloninya. Dengan penuh semangat, Jiang Li berkata kalau sekarang adalah saat yang tepat untuk menaiki levelnya. Lalu terlihat ledakan fireball milik Jiang Li bersamaan dengan panel pemberitahuan kalau Jiang Li telah naik level ke level 14. Singkat cerita, Jiang Li telah membunuh beberapa serigala dan dirinya mendapatkan 20 poin EXP setiap satu ekor serigala. Dan juga Nona Shuwei yang mendapatkan 10 EXP setiap satu ekor serigala. Kemudian terlihat Jiang Li yang sedang meminum potion mana mendapatkan panel pemberitahuan kalau dirinya telah naik level ke level 15. Dan sembari menyiapi skill serangan busur esnya, Jiang Li berkata kalau dirinya dari dulu mengetahui kalau ada bos memiliki keterampilan memanggil seperti ini, ia tidak akan perlu lagi mencari monster. Lalu terlihat sang bos serigala yang terlihat lemas dan dia berkata kalau semuanya sudah habis. Mengetahui kalau sang bos serigala itu tidak bisa memanggil serigala kecil lagi, Jiang Li menghela nafasnya dan dirinya berkata kalau sang bos serigala tidak ada gunanya lagi. Dan sembari melepaskan serangan busur esnya, Jiang Li berkata kalau dirinya tidak punya pilihan selain membunuh sang bos monster dan mendapatkan XP miliknya. Lalu terlihat sang bos serigala itu yang sangat panik dan memanggil Jiang Li adalah iblis. Dan di saat serangan itu hampir mengenainya, dia kembali berkata kalau Jiang Li lebih kejam daripada iblis. Dan terlihat Nona Shuwei yang mengalami peningkatan level ke level 21 setelah Jiang Li membunuh bos raja serigala itu. Lalu terlihat Jiang Li juga yang mendapatkan panel pemberitahuan kalau dirinya telah naik level ke level 16. Dirinya juga sangat senang karena area ini menaikkan 3 level dirinya dan menjatuhkan banyak item berharga. Kemudian terlihat Nona Shuwei yang tertawa kecil karena melihat Jiang Li benar-benar menggunakan skill pemanggil milik bos untuk mendapatkan XP. Nona Shuwei bertanya-tanya, sebenarnya yang mana bos aslinya? Lalu Jiang Li memanggil Nona Shuwei dan dirinya memberikan bagian Nona Shuwei yaitu sebuah tongkat sihir. Dan Nona Shuwei berkata, apakah Jiang Li tidak menyesal? Karena dari tadi dirinya tak melakukan apa-apa. Kemudian langsung dijawab oleh Jiang Li kalau Nona Shuwei telah membantunya memulihkan mana dan meningkatkan damage sihir. Menurut Jiang Li itu adalah dukungan yang luar biasa. Dan Jiang Li juga berkata kalau dirinya menemukan bahaya, dia akan selalu meminta Nona Shuwei untuk membantunya. Mendengar ucapan Jiang Li, Nona Shuwei pun tersipu malu dan dirinya berkata kalau dukungan akan selalu ia berikan. Namun di dalam hatinya ia berasumsi kalau ia sepertinya masih penting di hati Jiang Li. Setelah itu mereka keluar dari dalam gua. Jiang Li fokus melihat efek dari kedua buku skill yang ia dapatkan. Dan kedua buku skill itu bernama teknik tubuh ringan dan juga teknik rawa.
Lalu kita dijelaskan kalau teknik tubuh ringan dapat meningkatkan kecepatan gerak seseorang. Dan karena itu Jiang Li menyadari kalau sang Raja Serigala pantas saja bisa bergerak setelah terkena skill slow dari dirinya. Dan juga kita dijelaskan skill yang kedua yaitu adalah teknik rawa yang katanya mampu mengendalikan banyak musuh dalam waktu bersamaan. Jiang Li berencana untuk mencoba saat ada kesempatan. Kemudian Nona Shuwei memanggil Jiang Li dan memintanya untuk mendekat, dan Nona Shuwei memberitahu kalau ada tumbuhan anggrek. Nona Shuwei menjelaskan meskipun tumbuhan anggrek tidak banyak digunakan di hadapan para profesional, namun bagi masyarakat awam ini merupakan bahan obat berkualitas tinggi yang dapat menumbuhkan segala jenis penyakit, dan menurutnya tumbuhan ini mempunyai harga yang bagus. Lalu Nona Shuwei membagi secara rata dengan Jiang Li, dan dengan senyumnya Jiang Li berkata kalau ibunya adalah orang awam dengan banyak penyakit lama akibat kerja keras bertahun-tahun, dan dirinya berharap dengan tumbuhan anggrek ini ia bisa memberinya sedikit keringanan. Namun di saat itu juga perhatian Nona Shuwei tertuju kepada batu yang bersinar, dan dirinya langsung memberitahu hal itu kepada Jiang Li. Sembari menyiapkan fireballnya, Jiang Li berkata kalau sepertinya ada sesuatu di dinding dan meminta Nona Shuwei untuk minggir. Kemudian terlihat ledakan besar yang diciptakan dari fireball milik Jiang Li, dan setelah itu dirinya sangat terkejut saat melihat lubang besar yang ternyata itu adalah dungeon. Dan setelah Jiang Li menyentuh dungeon itu, muncul panel sistem yang memberitahu kalau dungeon ini memiliki level 25 di tingkat Black Iron yang memiliki batasan 2-6 orang di level 23 atau lebih rendah. Merasa kalau dungeon ini sangat berbahaya, Nona Shuwei bertanya kenapa mereka tidak kembali untuk bersiap dulu. Karena kalau mereka sudah tahu pintu masuknya, mereka bisa datang kapan saja. Namun Jiang Li menolak mentah-mentah ajakan Nona Shuwei. Dan sembari menoleh ke arah Nona Shuwei, Jiang Li berkata kalau ada bahaya mereka akan kembali dulu. Tapi jika Nona Shuwei bersedia mengikutinya, dia tidak perlu khawatir karena selama Jiang Li di sini, ia berjanji akan melindunginya. Mendengar itu, Nona Shuwei sangat merasa lega, dan setelahnya dia dengan penuh semangat ingin mencoba yang terbaik untuk memberikannya waktu saat Jiang Li dalam bahaya. Setelah itu, mereka berdua telah memasuki dungeon, dan di saat itu juga muncul panel yang meminta mereka berdua untuk mencegah penyihir kegelapan bergabung dengan ritual pengorbanan. Mendengar penyihir kegelapan, Jiang Li berasumsi kalau kemungkinan besar peralatan yang berhubungan dengan penyihir akan sangat banyak di dalam dungeon ini. Dan dengan penuh semangat, Jiang Li langsung berlari tak sabar mendapatkan item-item yang berhubungan dengan penyihir. Namun setelah itu Jiang Li melihat sesuatu dan langsung menarik Nona Shuwei untuk segera bersembunyi. Dan setelah mereka berdua berhasil bersembunyi, Nona Shuwei bertanya sebenarnya apa yang terjadi, dan Jiang Li memintanya untuk melihat. Benar saja, terlihat di hadapan mereka ada kesatria kerangka yang menaiki kuda berlevel 20. Lalu Jiang Li berkata kalau dungeon ini memang sangat unik karena monster liar pun berlevel 20. Dan juga Jiang Li merasa kalau pendapatan dari dungeon ini pasti tidak terbatas. Namun sayangnya di saat itu juga ada yang meneriaki Jiang Li dan juga Nona Shuwei. Dan di saat mereka berdua terkejut menoleh ke belakang, terlihat sekelompok para kesatria kerangka yang mendatangi mereka. Cerita kali ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Jiang Li yang sedang mengumpulkan kekuatannya. Kemudian ia mengatakan jika untungnya para skeleton monster ini tidak terlalu cerdas sehingga mereka belum meluncurkan serangan langsung. Karena jika tidak, maka Jiang Li tidak akan bisa menyelesaikan tepat waktu.
Lalu setelah itu terlihat Jiang Li yang mencoba sebuah gerakan baru, yaitu sebuah mantra rawa yang memiliki keterampilan dasar dapat membentuk area rawa dengan radius 30 meter pada frontemis yang tertangkap dan akan dimobilisasi dengan kecepatan gerakannya sebanyak 90%. Kekuatan ini juga memiliki durasi selama 4 detik, membutuhkan biaya mana sebanyak 10 poin dan memiliki cooldown selama 8 detik. Kemudian setelah itu terlihat kesatria kerangka tadi yang terdiam ketika melihat Jiang Li sedang berusaha mengeluarkan kekuatannya. Lalu setelah itu terlihat Jiang Li yang mengeluarkan sebuah fireball-nya dan langsung saja menghantamkan fireball itu ke arah sang kesatria kerangka. Setelah terkena serangan dari fireball milik Jiang Li, kesatria kerangka itu pun dengan mudah dikalahkan. Dan melihat itu, Jiang Li pun berpikir jika jangkauan jarak dari Swamp Spell 15 yang di-upgrade sepenuhnya sangat besar. Sehingga sekarang jika Jiang Li menghadapi multi-planemis, ia tidak perlu menyerang mereka satu persatu lagi. Namun setelah mengalahkan kesatria kerangka tadi, tiba-tiba saja Jiang Li dan Sui dikejutkan oleh suara teriakan dari seseorang. Sontak saja mereka berdua pun langsung menolehkan pandangannya ke belakang. Sui pun bertanya-tanya apa itu tadi. Mungkinkah seseorang sedang melawan bos? Mendengar itu, Jiang Li pun menjawab jika sepertinya penyusup lain telah mengganggu penyihir gelap. Maka ia memerintahkan Sui untuk menunggunya di sini sementara ia akan memeriksanya. Dan di sisi lain, kini kita diperlihatkan oleh sekelompok orang yang tengah dikelilingi oleh kesatria kerangka. Dan salah satu dari mereka pun memerintahkan agar nona di sampingnya itu menggunakan gulungan teleportasinya sekarang untuk kabur. Tetapi nonanya itu pun terlihat kecewa karena jika mereka kabur, mereka bahkan belum mengalahkan satu monster pun. Namun pengawalnya menjawab jika nonanya itu tak perlu khawatir tentang itu karena sekarang keselamatan nonanya adalah yang sangat mereka prioritaskan. Dan setelah itu terlihat kesatria kerangka tadi yang mulai menyerang mereka. Melihat itu pengawal nona itu pun terlihat ketakutan karena kesatria kerangka itu mulai mendekat hendak menyerangnya. Namun belum sempat kesatria kerangka menyentuh pengawal itu, lebih dulu Jiang Li menangkis serangannya. Melihat Jiang Li yang tiba-tiba saja datang, nona berambut ungu itu pun merasa terkejut. Dan terlihat sang pengawal yang berkata jika itu adalah Jiang Li dari akademi. Ia juga mengingat bahwa Jiang Li dan nonanya pernah berada di kelas yang sama. Pengawal itu juga merasa terkejut jika bukankah Jiang Li baru awakening beberapa hari yang lalu. Setelah itu sang pengawal pun berucap jika monster ini berada di luar kemampuan level pemula seperti Jiang Li. Dan ia juga tak memiliki waktu untuk mengkhawatirkan hidup Jiang Li. Seraya kembali bersiap menyerang para kesatria kerangka itu dengan fireball-nya. Jiang Li pun mengucapkan terima kasih kepada pengawal itu karena telah mengkhawatirkannya. Ia juga tak perlu menyusahkan dirinya sendiri hanya untuk mengkhawatirkannya. Kemudian setelah mengatakan itu, Jiang Li pun langsung menyerang dengan fireball-nya ke arah para kesatria kerangka yang membuatnya langsung hancur. Dan karena itu, Jiang Li pun mendapatkan XP sebanyak 40 poin. Setelah berhasil mengalahkan semua kesatria kerangka itu, level Jiang Li pun kini naik menjadi level 17. Melihat itu, pengawal tadi pun merasa begitu terkejut karena Jiang Li yang dapat mengalahkan semua kesatria kerangka itu dengan mudah. Dan tidak hanya pengawalnya saja, tetapi nona itu juga pun merasa begitu takjub. Setelah itu sang pengawal pun mengatakan jika mereka bisa melakukannya sekarang dan ia pun meminta agar Jiang Li pergi sekarang karena Jiang Li berada di depan sekarang. Namun kemudian setelah itu terlihat sang nona yang mendekati Jiang Li sembari mengatakan jika ini benar-benar Jiang Li, ia tidak salah tentang Jiang Li sebelumnya. Melihat perempuan itu yang mendekatinya, Jiang Li pun menanyakan jika apakah ia mengenalinya. Dan sekarang Jiang Li pun ingat ternyata perempuan ini adalah Mo Xingxing, gadis jenius yang setara dengan Li Woman. Lalu setelah itu Xingxing pun kembali menanyakan jika apakah Jiang Li berada di sini untuk menaikkan level juga. Ia mengatakan jika dungeon ini cukup menantang. Jadi ia meminta agar Jiang Li berhati-hati.
Kemudian setelah itu terlihat sang pengawal yang mengatakan jika Jiang Li jangan sombong dulu karena mereka sudah melemahkan monster ini sebelumnya, sedangkan Jiang Li hanyalah menyelesaikan pekerjaan yang mereka mulai. Ia juga memberitahu Jiang Li jika mereka adalah anggota elit pangkat besi hitam. Jadi ia meminta agar Jiang Li tidak mengkhawatirkan mereka. Mendengar itu Jiang Li pun menjawab, jika memang tidak ada yang lain lagi, maka ia akan pergi. Jiang Li juga berpikir, jika orang-orang ini berjuang bahkan dengan monster kecil, mereka mungkin tidak akan mampu bersaing merebutkan bos dengannya. Namun saat Jiang Li berjalan pergi, tiba-tiba saja Xing Xing memanggilnya. Xing Xing mengatakan jika mungkin Jiang Li belum berada di peringkat besi hitam, bukan? Mendengar itu, Jiang Li pun terdiam sejenak, kemudian ia menjawab jika sekarang ia sudah berada di level 17, jadi ia tak akan membutuhkan waktu yang lama lagi. Mendengar itu, Xing Xing pun merasa kagum. Ia berpikir jika Jiang Li mencapai level 17 hanya dengan waktu beberapa hari saja. Xing Xing pun bertanya-tanya dengan kekuatan seperti itu, bagaimana Jiang Li dapat melakukannya. Kemudian setelah itu terlihat Xing Xing yang memegangi kalung liontinnya seraya mengatakan jika sebenarnya ia ingin bertanya sesuatu kepada Jiang Li. Kalau bisakah Jiang Li membantunya membersihkan dungeon ini, dan sebagai hadiah jika Jiang Li setuju untuk membantunya, maka Xing Xing akan memberikan sebuah permata promosi besi hitam miliknya ini. Xing Xing juga berpikir jika mungkin kalung ini bermanfaat untuk Jiang Li. Jiang Li yang melihat kalung itu pun bertanya-tanya apakah liontin itu adalah sebuah tempat penyimpanan item dan seharusnya harganya itu sangat mahal. Merasa Jiang Li yang terus memperhatikan liontinnya, Xing Xing pun tersipu malu dan ia pun meminta agar Jiang Li berhenti menatapnya seperti itu. Kemudian setelah itu kita dijelaskan bahwa untuk mencapai peringkat besi hitam, maka Jiang Li harus melewati uji coba besi hitam terlebih dahulu. Atau Jiang Li dapat langsung menggunakan permata promosi milik Xing Xing. Dan itulah dua cara untuk mencapai peringkat besi hitam. Tetapi dijelaskan juga jika permata promosi itu cukup langka dan mahal, jadi biasanya itu tidak layak untuk digunakan. Kemudian Jiang Li berpikir mengingat jika kecepatan levelingnya akan mencapai level 20 sebelum dungeon berakhir. Jika ia tidak dipromosikan ke peringkat besi hitam, maka pengalaman ekstra akan sia-sia. Setelah berpikir, Jiang Li pun membuka suara jika ia setuju untuk membantu Xing Xing. Tetapi Jiang Li meminta kepada Xing Xing untuk mengusir para pengawalnya, karena Jiang Li tidak ingin berbagi pengalaman kepada banyak orang. Mendengar permintaan Jiang Li barusan, sang pengawal pun merasa tidak terima dan meminta Jiang Li untuk tidak sombong, hanya karena ia sangat kuat. Dan terlihat sang pengawal wanita pun juga ikut membuka suara. Ia mengatakan jika tentu saja ia tidak bisa membiarkan Nona Xing Xing pergi mengikuti Jiang Li begitu saja. Karena jika ini terjadi, bagaimana mereka bisa melanjutkan tugasnya sebagai bodyguard? Mendengar perkataan pengawalnya itu, Xing Xing pun mengatakan dengan tegas jika ia merasa sangat bosan selama berpergian bersama mereka. Jadi ia meminta para bodyguardnya itu untuk pergi meninggalkannya. Mendengar ucapan nonanya itu, sang pengawal satunya pun menjawab jika karena nonanya bersikeras maka mereka akan memperbolehkannya, tetapi setidaknya nonanya itu harus membiarkan mereka menguji kekuatan Jiang Li terlebih dahulu. Kemudian setelah itu terlihat sang pengawal yang meminta agar Jiang Li menunjukkan kekuatan yang ia miliki. Ia ingin melihat apa yang bisa Jiang Li lakukan. Mendengar itu, sembari mengeluarkan kekuatan fireball-nya, Jiang Li pun mengatakan jika karena mereka ingin mengetes kekuatannya, maka bersiaplah karena ia tidak akan menahan dirinya. Lalu fireball milik Jiang Li pun terlihat semakin membesar, dan di saat itu pula Jiang Li mengatakan jika fireball-nya mungkin terlalu kebesaran. Jadi ia meminta kepada para pengawal itu untuk bertanggung jawab untuk sementara. Kemudian terlihat fireball milik Jiang Li yang semakin membesar hingga menempel di wajahnya. Sang pengawal pun mengatakan jika seorang penyihir tingkat pemula seperti Jiang Li, bagaimana bisa membuat fireball sebesar ini?
Kemudian setelah itu sang pengawal itu pun merasa sangat ketakutan dan mengatakan bahwa ini adalah akhir dari perjalanan mereka karena mengira bahwa Jiang Li akan benar-benar meledakkan fireball itu kepada mereka. Namun semua ketakutan itu musnah ketika sang pengawal melihat jika ternyata fireball milik Jiang Li itu tidak menghasilkan sebuah ledakan besar seperti yang ia pikirkan. Dan terdengar Jiang Li yang mengatakan jika pengawal itu masih ingin melanjutkan perjalanannya, maka ia tidak akan menghentikannya. Mendengar ucapan Jiang Li, pengawal itu pun menjawab jika memang kemampuannya patut dipuji. Meskipun Jiang Li sedikit lebih lemah dari mereka, tetapi membersihkan dungeon seperti itu tidak akan menjadi sebuah masalah. Tetapi di dalam hati pengawal itu, ia berkata jika betapa beruntungnya dia karena Jiang Li tidak jadi bertindak. Jika tidak, maka mungkin mereka kini tengah berada dalam bahaya besar. Setelah itu, kini akhirnya para pengawal itu pun berpamitan kepada nonanya untuk pergi dan ia meminta kepada Nona Xing Xing agar ia menjaga dirinya. Kemudian kini scenes berganti dan kini kita diperlihatkan dengan Su Wei yang memeluk lengan Jiang Li dengan kuat. Ia pun mengatakan jika ia telah menunggu Jiang Li sangat lama dan ia meminta kepada Jiang Li untuk selanjutnya selalu mengajaknya karena ia benar-benar merasa takut sekarang. Mendengar hal itu, Jiang Li pun mengatakan jika ia pasti akan melakukan yang terbaik untuknya. Sedangkan Xing Xing yang melihat Jiang Li begitu dekat dengan gadis di sampingnya, ia pun merasa sedikit cemburu dan bertanya-tanya jika apa hubungan Jiang Li dengan gadis tersebut sebenarnya, karena ia tak pernah mendengar bahwa Jiang Li memiliki teman perempuan sebelumnya. Namun akhirnya setelah itu Xing Xing pun membuka suara. Ia mengatakan kepada Su Wei jika ia masih tak yakin bagaimana cara ia menyapanya, tetapi pada akhirnya ia pun memperkenalkan dirinya bahwa namanya adalah Mo Xing Xing dan ia berada satu kelas dengan Jiang Li. Mendengar Xing Xing yang memperkenalkan namanya, Su Wei pun memperkenalkan dirinya juga dan memberitahu Xing Xing jika ia bisa memanggilnya Su Wei. Kemudian setelah itu Xing Xing pun semakin berpikir jika memang hubungan Su Wei dengan Jiang Li memanglah dekat. Dan setelah itu terlihat tiba-tiba saja Xing Xing menerobos Su Wei dan langsung saja memeluk lengan Jiang Li. Xing Xing pun mengatakan jika sebenarnya ia memiliki sesuatu untuk didiskusikan bersama dengannya. Namun di sisi lain terlihat Su Wei yang begitu terkejut karena tiba-tiba saja Xing Xing menerobos begitu saja. Kemudian setelah itu kini terlihat Xing Xing yang sedang mengatakan hal yang ingin ia diskusikan tadi. Xing Xing mengatakan jika ia pernah mendengar bahwa proses kebangkitan Jiang Li agak bermasalah. Mendengar itu Jiang Li pun menjawab jika itu benar, ia hanyalah seorang penyihir biasa, tetapi bukan berarti ia harus menjadi seorang profesional khusus untuk menjadi kuat. Jiang Li pun mengatakan jika ia punya caranya tersendiri. Sesaat kemudian, kini terlihat Jiang Li yang terus-menerus meningkatkan pengalamannya hingga ia pun naik ke level 18. Melihat Jiang Li yang begitu semangat dalam menaikkan levelnya, Xing Xing pun bertanya kepada Su Wei jika apakah Jiang Li memang selalu seperti ini. Lalu kemudian dengan wajah lelahnya, Su Wei menjawab jika ini mengagetkannya juga. Setelah itu terlihat Xing Xing yang berpikir jika dari situ ia bisa melihat semua skill yang digunakan Jiang Li. Dan ini adalah level pemula, tetapi mengapa Jiang Li bisa begitu kuat? Kemudian tak lama setelah itu, sang Raja Kesatria Kerangka yang berada di level 27 pun muncul. Melihat sang Raja Kesatria Kerangka muncul, Jiang Li pun segera menyiapkan kekuatan untuk menyerang sang Raja Kesatria itu seraya mengatakan jika dungeon ini ternyata memiliki bos lain. Tetapi itu tidak jadi masalah bagi Jiang Li karena berapa banyak pun yang datang itu semua sama saja. Selama ia menggunakan keterampilan kontrolnya dengan baik, maka Raja Kesatria Kerangka ini bukanlah ancaman baginya. Kemudian setelah itu terlihat sang Raja Kesatria Kerangka yang tiba-tiba sudah berada di depan Jiang Li dan langsung menyerang Jiang Li dan menyeruduknya hingga Jiang Li pun terpental menjauh. Setelah berhasil menyeruduk Jiang Li, Raja Kesatria Kerangka itu pun beralih menatap Xing Xing dan Su Wei.
Melihat Jiang Li yang terpental karena terkena serangan dari Raja Kesatria Kerangka, Shu Wei pun memerintahkan Xing Xing untuk segera menyelamatkan Jiang Li, sedangkan dia akan mengalihkan perhatian Raja Kesatria itu. Melihat itu, Xing Xing pun berpikir jika walaupun sulit, ia masih sangat takut. Tetapi tiba-tiba saja setelah itu terlihat sebuah panah es melesat begitu saja mengenai wajah sang Raja Kesatria Kerangka. Dan ternyata serangan itu berasal dari Jiang Li yang berhasil bertahan dari serangan Raja Kesatria tadi. Jiang Li pun berpikir jika baguslah karena mantra es miliknya itu belum berakhir. Karena jika tidak, itu tidak hanya akan menyebabkan ia cedera. Dan Jiang Li juga tidak menyangka jika Raja Kesatria Kerangka itu mempunyai metode serangan jarak jauh. Kemudian setelah itu terlihat Shu Wei yang memberikan kekuatan penyembuhan untuk mempercepat proses pemulihan Jiang Li. Dan setelah itu, sang Raja Kesatria Kerangka pun langsung saja berusaha menyerang mereka lagi. Namun dengan cepat, Xing Xing pun merapalkan doanya. Ia berdoa dengan mengucapkan, "Pancaran cahaya suci ini memberkati sekutuku, menyelimuti musuh dalam kerentanan, dan mengintensifkan serangan mereka." Dan setelah doa yang tadi Xing Xing ramalkan pun, kini terlihat sebuah cahaya yang begitu besar mengenai musuh. Dan terdengar Jiang Li yang berucap jika ini adalah sebuah momen yang luar biasa. Dan ia meminta agar Xing Xing menggunakan sihir serangannya secara berkelompok dengannya sekarang. Kemudian setelah itu Jiang Li pun mengeluarkan kekuatan panah esnya berbarengan dengan kekuatan dari Xing Xing tadi. Dan setelah gabungan kekuatan itu diserangkan ke arah Raja Kesatria Kerangka, mereka pun melebur dengan cepat bersamaan dengan kekuatan milik Jiang Li dan Xing Xing. Melihat itu, Jiang Li pun merasa begitu terkejut karena kerusakan meningkat akibat gabungan dari kekuatannya dengan Xing Xing. Di sisi lain juga terlihat Shu Wei yang juga sama kagetnya. Ia mengatakan jika ini adalah berkah dari cahaya Holi. Berkah tersebut memungkinkan sekutu dalam jangkauannya untuk menimbulkan kerusakan atribut suci. Dan jika menimpa musuh, maka akan menyebabkan kerentanan dan pendarahan. Dan pada saat ini, serangan sekutu terhadap musuh akan meningkat beberapa kali lipat. Namun bisa menggunakan keterampilan ini berarti profesi Nona Xing Xing adalah peningkatan damage dan kerentanan kebutaan. Dan itu adalah profesi khusus Holy Priest. Itu sangat kuat, ucap Shu Wei merasa kagum. Namun setelah itu terlihat sebuah panel muncul dan memberitahu mereka jika kini status kelumpuhan Raja Kesatria Kerangka telah dihapus. Melihat itu, Jiang Li pun meminta kepada Xing Xing untuk menggunakan kekuatan berkat itu lagi. Xing Xing yang mendengar itu pun menyetujuinya, dan di lain sisi kini Shu Wei pun bertugas untuk meningkatkan kekuatan sihir milik Jiang Li. Setelah itu terlihat sang Raja Kesatria Kerangka yang sudah bersiap kembali menyerang mereka. Dan melihat itu, Jiang Li pun meminta kepada Xing Xing dan Shu Wei untuk berhati-hati. Dan setelah itu dengan cepat, Raja Kesatria Kerangka itu tadi sudah berada di depan Jiang Li. Cerita kali ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Xing Xing yang mengeluarkan kekuatan berkahnya untuk menyerang Raja Kesatria Kerangka itu lagi sembari mengatakan jika tidak mungkin Raja Kesatria Kerangka itu bisa mengalahkan mereka. Lalu Raja Kesatria Kerangka yang melihat serangan dari Xing Xing itu pun merasa terkejut dan setelah itu terjadilah sebuah ledakan yang besar. Raja Kesatria Kerangka itu pun sudah bersiap jika memang ia akan diserang oleh Xing Xing. Namun tiba-tiba saja saat ia melihat ke depannya, Jiang Li dan Xing Xing sudah tidak berada di situ lagi. Kemudian saat sang Raja Kesatria Kerangka itu kebingungan mencari keberadaan mereka berdua, terdengar Jiang Li yang mengatakan agar Raja Kerangka itu berhenti mencarinya karena kini ia berada di belakang Raja Kesatria Kerangka itu. Setelah mengatakan hal itu, dengan cepat Jiang Li pun melesatkan kekuatan panah esnya yang membuat badan dari Raja Kesatria itu pun hancur. Kemudian setelah Jiang Li berhasil mengalahkan Raja Kesatria Kerangka itu, muncullah sebuah panel yang memberitahu Jiang Li jika kini ia telah naik ke level 20.
Dan dari itu, ia pun memperoleh sebuah buku keterampilan kelas C, Bone Spear Spell, yang memiliki fungsi jika bagian yang terkena akan dilemahkan sebagai titik lemahnya. Jika sudah seminggu, spot damage-nya akan bertambah. Melihat itu, Jiang Li pun mengatakan jika keterampilan kelas C memanglah cukup berharga, tetapi slot keterampilannya sudah penuh dan pertanyaan saat ini, keterampilan manakah yang Jiang Li harus ganti? Dan di lain sisi juga terlihat kini Xing Xing sudah bertambah level ke level 29 dan Sui juga telah bertambah level ke level 22. Kemudian setelah itu Jiang Li pun mengatakan jika skill dari buku ini hanya bisa dipelajari oleh penyihir besi hitam dan yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah merenungkannya karena untuk saat ini ia bukanlah pasukan dari seorang penyihir besi hitam. Mendengar itu sembari memegangi kalung liontinnya, Xing Xing pun menjawab jika Jiang Li bisa mengambil liontin miliknya ini dan gunakan. Anggap saja jika ini sebagai hadiah awal darinya. Mendapatkan penyimpanan juga akan menguntungkan serangan bawah tanah mereka. Setelah itu dengan malu-malu, Xing Xing pun kembali mengatakan jika mulai sekarang Jiang Li bisa memanggilnya Xing Xing. Melihat Xing Xing yang kembali menawarkan liontin miliknya, Jiang Li pun akhirnya menerima liontin itu sembari mengucapkan terima kasih. Ia berucap jika kali ini ia berhutang budi kepada Xing Xing dan ia akan membalasnya 2 kali lipat nanti. Setelah itu kini scenes berganti menampilkan sang pengawal Nona Xing Xing tadi yang kini ditampar oleh seseorang. Orang itu dengan marah mengatakan jika bagaimana bisa sang pengawal itu meninggalkan Nona Xing Xing sendiri di dalam dungeon. Apakah pengawal itu telah kehilangan akal sehatnya? Melihat pria di depannya ini marah-marah, sang pengawal itu pun mengatakan jika walaupun Jiang Li masih pemula, ia sangat kuat. Dan menurut pengawal itu, Jiang Li tidak akan menemui masalah apapun. Mendengarkannya, sang pria itu pun menjawab, seorang pemula, omong kosong apa yang pengawal ini bicarakan sebenarnya? Dan di sisi lain terlihat seorang pria gemuk yang mengatakan kepada pamannya tersebut jika sepertinya ada yang tidak beres di dalam dungeon. Mendengar ucapan pria gendut itu, sang paman pun terlihat menyipitkan matanya sebelum ia pun terkejut saat ia membaca pemberitahuan di sebuah panel jika sekarang sedang terjadi sebuah insiden yang tidak diketahui di dalam dungeon dengan tingkatan kesulitan besi hitam. Saat ini tingkat kesulitan Dark Altar telah meningkat ke level abis dan keluar dari dungeon ini tidak mungkin bisa dilakukan setelah masuk ke dalamnya. Mengetahui itu, sang paman pun mengatakan jika sekarang Nona Xing Xing telah dalam bahaya, maka ia meminta pada sang pria gendut itu untuk mengumpulkan semua elit di bawah level 25 untuk mengikutinya menyelamatkan Nona Xing Xing. Kemudian setelah itu kini kita diperlihatkan oleh Sui yang terlihat bingung saat mengetahui bahwa sepertinya ada yang datang mendekati mereka. Setelah itu terlihat sebuah kaki muncul dan terdengar suara yang menanyakan kepada mereka jika apakah mereka para penyusup yang mampu mengalahkan antek-anteknya yang mengesankan itu. Dan ternyata itu adalah sesosok bos Dark Mage Garubi level 30 dan terdengar lagi ia mengatakan jika ini adalah akhir dari perjalanan mereka. Melihat sang bos dungeon muncul, Xing Xing pun merasa panik dan ia bertanya-tanya apakah bos dungeon ini keluar untuk mencari penyusup. Sementara itu sekarang Jiang Li sedang berada di tengah-tengah terobosan untuk menjadi anggota dari penyihir besi hitam. Dan jika ia mengganggu Jiang Li, maka itu akan berakibat fatal. Jadi sekarang mereka perlu mengulur-ulur waktu hingga proses Jiang Li selesai. Kemudian setelah itu tiba-tiba saja terlihat segerombolan orang datang dan ternyata itu adalah pengawal Nona Xing Xing tadi. Dan terlihat Pak Tua tadi yang menanyakan apakah Nona Xing Xing baik-baik saja. Melihat itu Xing Xing pun merasa senang karena sekarang Paman Fu telah datang. Melihat ada pasukan lain yang datang, bos dungeon itu pun mengatakan jika mereka datang hanya untuk memperkuat serangan. Sungguh hama yang sangat mengerikan, ucapnya sembari mengumpulkan kekuatannya dan menembakkannya ke arah sang pengawal.
Namun dengan mudah pengawal itu menanganinya. Kemudian pengawal itu pun mengatakan jika memang serangan bos dungeon itu cukup mengesankan, tapi apakah dirinya hanya bisa melakukan itu saja? Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba saja dari atas pengawal itu muncul sesosok monster gendut yang langsung saja menimpa pengawal itu dengan kencang. Dan ternyata monster itu adalah sesosok Raja Iblis. Setelah itu ia mengatakan jika siapakah yang berani-berani memanggil dirinya. Mendengar itu sang bos Dark Mage tadi mengatakan jika dialah yang memanggilnya. Ia juga mengatakan jika orang-orang yang berada di sini sekarang adalah pengorbanan yang ia persembahkan untuk sang Raja Iblis. Mendengar itu sang Raja Iblis pun menjawab jika hanya manusia-manusia fana seperti ini, mereka bahkan tidak cocok untuk menutup celah di antara gigi-giginya. Setelah itu kini para pengawal pun terlihat sangat ketakutan, seraya mengatakan jika inilah akhir dari mereka. Mereka semua akan mati di sini. Namun tiba-tiba saja setelah itu terdengar seseorang yang mengatakan jika siapakah yang akan menjadi pengorbanan. Dan ternyata suara itu berasal dari Jiangli yang kini telah selesai dipromosikan ke level besi hitam. Dan kini slot keterampilan Jiangli pun telah bertambah 1, yang artinya sekarang Jiangli dapat menggunakan 2 keterampilan sekaligus. Kemudian setelah itu Jiangli juga menyemangati teman-temannya untuk melawan karena kini hasilnya belum diputuskan. Melihat Jiangli, Paman Fu pun berpikir jika Bone Spear itu adalah keterampilan iblis abis yang dalam. Apa yang bisa seorang penyihir besi hitam seperti Jiangli lakukan? Kemudian setelah itu terlihat Jiangli yang langsung saja menyerangkan panah esnya ke arah Raja Iblis itu. Dan terlihat panah es itu pun menyebabkan sang Raja Iblis sedikit terluka. Setelah mendapatkan serangan dari Jiangli tadi, terdengar sang Raja Iblis yang mengatakan jika apakah Jiangli ini memang ingin mencari mati. Melihat serangan Jiangli yang cukup kuat hingga dapat melukai sang Raja Iblis, Paman Fu pun bertanya-tanya jika siapakah sebenarnya pemuda yang penuh teka-teki ini. Tetapi hanya dengan serangan itu saja masih belum cukup bagi Paman Fu, dan ia masih harus mengambil resiko semuanya hari ini. Setelah itu Paman Fu pun memerintahkan pasukannya untuk segera ikut menyerang sang Raja Iblis karena mereka harus melindungi Nona Xing Xing bagaimanapun caranya. Setelah itu mereka pun mulai menyerang tubuh Raja Iblis itu dengan masing-masing kekuatan mereka, dan terdengar pula Paman Fu yang memerintahkan Jiangli untuk membawa Nona Xing Xing ke tempat yang aman, dan ia mempercayakan ini kepada Jiangli. Kemudian setelah itu terlihat sang Raja Iblis yang sedang mengumpulkan kekuatan di mulutnya, seraya mengatakan jika mereka para semut kecil, matilah. Ucapnya kemudian menyerangkan kekuatannya tadi ke arah mereka. Melihat serangan sang Raja Iblis yang mengarah ke mereka, dengan cepat Paman Fu pun menahan serangan itu dengan pedang miliknya. Serangan itu pun berhasil ditangani olehnya. Kemudian terlihat Paman Fu yang menghela nafas, dan setelah itu Paman Fu pun kembali mengumpulkan kekuatan, dan ia langsung saja meluncurkan serangannya ke arah Raja Iblis itu, seraya mengatakan jika ia akan mengeluarkan serangannya yang paling kuat, dan jika ia tidak bisa membunuh iblis ini, maka setidaknya ia masih bisa memberi waktu untuk Nona Xing Xing pergi. Kemudian setelah itu Paman Fu pun meloncat seraya mengarahkan kekuatan bernama Sword of Judgment ke arah sang Raja Iblis itu. Namun tanpa diduga-duga, dengan mudah sang Raja Iblis itu mematahkan pedang milik Paman Fu lalu beralih menggenggamnya. Raja Iblis itu pun mengatakan jika hanya inikah yang Paman Fu punya. Setelah mengatakan itu, sang Raja Iblis pun mengeluarkan kekuatannya yang membuat Paman Fu pun jatuh terpental. Melihat Paman Fu yang terjatuh, Xing Xing pun merasa panik, dan kemudian terlihat sang pria gendut tadi yang meneriaki Paman Fu untuk segera lari dari situ. Kemudian setelah itu terlihat sang Raja Iblis yang hendak menginjak Paman Fu sembari mengatakan jika ia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri.
Melihat dirinya yang akan segera mati diinjak oleh Raja Iblis itu, Paman Fu pun meminta agar Nona Xingxing segera pergi meninggalkan tempat ini. Namun kemudian setelah itu terlihat panah es milik Jiangli yang tiba-tiba saja menyerang Raja Iblis itu sehingga membuat perhatiannya teralihkan. Melihat perhatian Raja Iblis yang teralihkan, Paman Fu pun menebaskan pedangnya ke kaki Raja Iblis itu seraya mengatakan jika sekarang adalah kesempatan ia untuk kabur. Segera setelah itu, dengan cepat Paman Fu pun berlari menjauh dari Raja Iblis itu dan terlihat sang Raja Iblis yang menyeringai seraya mengatakan siapakah yang telah berani menyerangnya. Kemudian setelah itu terlihat Jiangli yang sudah bersiap untuk menyerang Raja Iblis itu lagi dengan panah esnya. Kemudian Jiangli mengatakan jika ia akan menangani Raja Iblis ini dan meminta agar mereka yang membutuhkan kesembuhan untuk segera merawat lukanya dengan cepat. Mendengar itu sembari berlari, Paman Fu pun mengatakan jika bukankah tugas Jiangli adalah untuk mengantarkan nonanya ke tempat yang aman, sedangkan ia dan pasukannya akan mengambil alih pertempuran di sini. Namun sembari bersiap untuk menyerang Raja Iblis itu lagi, Jiangli pun mengatakan jika itu tidak perlu karena ia telah menemukan metode untuk menyebabkan kerusakan pada Raja Iblis itu. Mendengar itu, Paman Fu pun berpikir jika bagaimana bisa seorang penyihir hitam seperti Jiangli mampu mengeluarkan dua sepil sekaligus, dan Paman Fu pun menebak-nebak jika mungkinkah Jiangli menggabungkan dua kekuatan sekaligus untuk mengeluarkan kekuatan yang benar-benar baru. Kemudian setelah itu terlihat sang Raja Iblis yang mendekati Jiangli seraya mengatakan jika ini tidak bisa ia maafkan. Setelah itu sang Raja Iblis itu pun langsung saja mengeluarkan kekuatannya tepat di hadapan Jiangli, tetapi beruntungnya Jiangli dapat menghindarinya dan ia pun melompat ke atas lalu menembakkan panah esnya ke arah sayap sang Raja Iblis itu. Kemudian setelah itu Jiangli pun mengatakan jika ia tahu kalau kelemahan Raja Iblis itu ada di sayapnya. Kemudian setelah itu kita dijelaskan bahwa neraka Achilles adalah metafora untuk kelemahan dan kerentanan seseorang mengacu pada kisah seseorang Achilles, seorang pahlawan Yunani yang dikatakan kebal kecuali nerakanya. Kemudian Jiangli pun kembali mengatakan jika Raja Iblis itu kehilangan sayapnya, itu sama saja seperti ia kehilangan sihirnya. Dan karena itu, kini Raja Iblis itu tidak akan bisa menggunakan sihir lagi. Setelah itu dengan wajah bingung, sang Raja Iblis pun menanyakan bagaimana Jiangli bisa bergerak begitu cepat dan menanyakan bagaimana Jiangli bisa tahu tentang titik kelemahannya. Mendengar itu Jiangli pun menjawab jika Abyss Demon adalah musuh terbesar umat manusia. Untuk mencegah ia kembali menyakiti dunia, Akademi Jiangli telah mengajari ia banyak strategi untuk melawan jenis seperti ini. Jadi Jiangli pun meminta agar Raja Iblis itu menyerah sekarang juga. Jiangli juga berpikir jika lokasi hati Raja Iblis itu acak, bahkan dengan sihirnya yang tersegel semuanya membawa keberuntungan. Kemudian setelah itu kita diperlihatkan oleh bos Dark Mage yang merasa tidak terima karena Jiangli menyuruhnya untuk menyerah. Bos Dark Mage itu pun mengingatkan Jiangli untuk tidak sombong terlebih dahulu, karena luka sepele seperti ini tidak ada artinya bagi sang Raja Iblis. Terlebih lagi, kekuatan pemulihan Raja Iblis yang sangat besar, kekuatannya akan segera pulih kembali sepenuhnya. Namun setelah itu tiba-tiba saja terlihat sang Raja Iblis yang mengangkat bos Dark Mage itu seraya mengatakan jika ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, ia harus mendapatkan kembali kekuatannya sekarang. Melihat dirinya yang akan dimakan oleh sang Raja Iblis, bos Dark Mage itu pun meminta ampunan kepada sang Raja Iblis untuk mengasihaninya. Tetapi sayang, sang Raja Iblis dengan tega pun memakan bos Dark Mage itu. Dan setelah bos Dark Mage itu tertelan, kini kekuatan milik Raja Iblis pun dengan cepat pulih. Kemudian setelah itu muncullah panel yang memberitahukan
jika sekarang Raja Iblis telah memasuki fase kedua dan itu sangat berbahaya. Setelah kekuatan Raja Iblis itu pulih, ia pun dengan tegas mengatakan kepada Jiang Li jika ia benar-benar telah meningkatkan kemarahannya. Setelah itu sang Raja Iblis itu pun langsung mengeluarkan kekuatan dari dalam mulutnya, sembari mengatakan jika manusia tidak berarti seperti Jiang Li harusnya mati. Namun beruntungnya dengan cepat Jiang Li berhasil menghindari serangan itu, dan Jiang Li pun berpikir jika sekarang agility spell level maksimal miliknya ia bisa bertahan. Tetapi ia tidak bisa membalas karena armor spell miliknya saat ini tidak bisa menahannya. Namun tiba-tiba saja Jiang Li dikejutkan oleh sebuah sinar yang mengenai dirinya. Lalu muncullah sebuah panel yang memberitahu Jiang Li bahwa kini ia telah terkena oleh pengaruh berkah. Kekuatan serangan magic Jiang Li telah meningkat sebesar 100% dan itu terus bertambah hingga 200%. Rupanya cahaya itu berasal dari Nona Xing Xing dan yang lainnya yang menggabungkan kekuatan mereka sehingga serangan magic milik Jiang Li pun terus-menerus bertambah hingga vitalitas dan mana Jiang Li juga perlahan-lahan meregenerasi. Melihat teman-teman Jiang Li yang berkumpul menjadi satu dan mengumpulkan kekuatannya untuk membantu Jiang Li, Raja Iblis itu pun menyeringai dan kemudian ia pun mengumpulkan kekuatannya untuk menyerang mereka kembali. Melihat sang Raja Iblis yang hendak menyerang teman-temannya, Jiang Li pun berpikir jika ini adalah situasi yang buruk dan dengan cepat ia pun berlari untuk menyelamatkan mereka semua. Melihat kekuatan sang Raja Iblis yang sudah bergerak mendekati teman-temannya, kini kecepatan Jiang Li pun telah ditingkatkan menjadi 300%, sehingga ia dapat berlari lebih cepat lagi untuk menyelamatkan teman-temannya. Cerita kali ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Jiang Li yang sedang berusaha untuk melindungi teman-temannya dari serangan Raja Iblis. Kemudian setelah serangan itu sudah mendekati mereka, dengan cepat Jiang Li pun mengeluarkan teknik leg armor miliknya sehingga dapat melindungi mereka dari serangan dari Raja Iblis itu. Melihat itu sang Raja Iblis terlihat begitu terkejut, dan tak hanya itu saja sang Raja Iblis juga sekarang tidak bisa bergerak karena kakinya seperti ditempeli oleh rawa berwarna hijau. Kemudian saat Raja Iblis itu masih terjebak di cairan, dari dalam armor Jiang Li pun memerintahkan agar bos itu tidak bergerak. Dan mendengar itu sang Raja Iblis pun menanyakan jika sebenarnya trik aneh apa yang sedang Jiang Li gunakan itu. Mendengar itu, masih di dalam armor Jiang Li pun menjawab jika sekarang biarkan ia menunjukkan pada Raja Iblis itu sesuatu yang lebih menarik. Dan Jiang Li pun langsung saja mengeluarkan sebuah serangan, yaitu Thunderstorm Swarm yang menyebabkan Raja Iblis itu pun terkena banyak skill petir. Kemudian melihat Raja Iblis itu terkena serangannya dan masih tidak bisa bergerak, Jiang Li pun segera mendekati Raja Iblis itu lagi. Kemudian terdengar para teman-teman Jiang Li yang mengatakan agar mereka yang memiliki item peningkatan untuk menggunakan efek peningkatannya dan memberikan semuanya kepada Jiang Li. Karena hanya Jiang Li lah satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka semua. Kemudian setelah itu muncul sebuah panel yang memberitahu Jiang Li jika magic attack miliknya kini terus bertambah karena kekuatan blazing yang disumbangkan oleh teman-temannya. Namun melihat Jiang Li yang berusaha mendekatinya, dengan cepat Raja Iblis itu pun mengumpulkan kekuatannya seraya mengatai Jiang Li jika ia itu bodoh karena berani-beraninya datang ke depannya. Setelahnya Raja Iblis itu pun langsung saja menyerangkan kekuatannya ke arah Jiang Li. Tetapi mengetahui itu, dengan cepat Jiang Li pun mengarahkan sebuah senjata seperti tombak api ke arah kekuatan itu, yang membuat kekuatan dari bos dungeon itu pun terbelah dua dan tombak api itu juga bergerak melesat ke tubuh sang Raja Iblis. Melihat serangan Jiang Li, Raja Iblis itu pun segera mengangkat tangannya untuk melindungi kepalanya. Dan Jiang Li yang melihat itu pun segera menanyakan kepada Raja Iblis jika sepertinya ia sangat melindungi kepalanya. Apakah ada sesuatu yang penting di kepalanya? Mendengar itu sang Raja Iblis pun menjawab jika apakah penting bagi Jiang Li untuk mengetahui apa yang sebenarnya ada di kepalanya.
Namun baru saja ia mengatakan hal seperti itu, tiba-tiba saja tombak api milik Jiang Li tadi meledak. Kemudian mengetahui itu, Jiang Li pun mengatakan jika ini adalah waktunya, dan ia pun segera saja mengeluarkan kekuatan panah es miliknya ke arah sang Raja Iblis itu. Melihat Raja Iblis yang mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Jiang Li, sang pria gendut itu pun menanyakan apakah ini semua sudah berakhir. Akan tetapi sayangnya setelah itu terdengar sang Raja Iblis yang tertawa seraya mengatakan jika serangan Jiang Li itu tidak terlalu buruk dan sekarang adalah satu-satunya kesempatan bagi Jiang Li untuk mengalahkannya. Kemudian setelah itu Raja Iblis juga menanyakan jika mengapa dirinya belum sembuh dan bertanya jika apakah yang sebenarnya telah dilakukan Jiang Li kepadanya. Mendengar itu sembari sedikit tertawa, Jiang Li pun menjawab jika ia hanya memberi Raja Iblis itu sepil lambat sederhana. Mengetahui itu sembari memegangi tombak es milik Jiang Li, Raja Iblis itu pun mengatakan apakah Jiang Li pikir trik kecil ini bisa mengatasinya. Mendengarnya, Jiang Li pun kembali mengatakan kepada Raja Iblis itu apakah ia pikir ia hanya menembakkan satu panah saja. Kemudian setelah itu terlihat sang Raja Iblis yang menyadari sesuatu jika sekarang terdapat banyak sekali tombak es yang mengarah ke tubuhnya. Dan karena ia tidak bisa bergerak, Raja Iblis itu pun tidak sempat menghindar, kemudian hancur bersamaan dengan tombak milik Jiang Li itu. Setelah itu sembari berjalan ke arah teman-temannya, Jiang Li pun mengatakan jika sekarang ini semuanya telah selesai. Dan muncul juga panel yang memberitahu jika Jiang Li kini telah berhasil menaikkan 5 levelnya sekaligus, sehingga sekarang ia telah mencapai level 25. Melihat Jiang Li berhasil mengalahkan Raja Iblis itu, para pengawal Nona Xing Xing pun bersorak bahagia karena akhirnya Raja Iblis itu telah berhasil dikalahkan, dan karena itu juga kini mereka pun ikut naik level. Namun melihat Jiang Li yang barusan mengalahkan Raja Iblis itu dengan kekuatan miliknya, Paman Fu pun berpikir jika Jiang Li saja sekarang sudah memiliki kekuatan seperti itu, yang berarti di masa depan Jiang Li pasti akan menjadi pembangkit puncak yang akan mengguncang dunia. Dan untuk saat ini sangat penting untuk mempertahankan hubungan yang baik dengannya, karena secara teori walaupun Jiang Li telah mencapai level besi hitam sebagai penyihir, bukan berarti Jiang Li bisa menggunakan 2 mantra secara bersamaan. Tetapi ternyata tak hanya Paman Fu saja yang berpikir seperti itu. Terlihat juga Jiang Li yang berpikir jika apakah karena semua skillnya telah ada di tingkat maksimum, jadi ia bisa membangun sebuah kekuatan baru seperti tadi. Setelah beberapa saat kemudian, terlihat pengawal perempuan Nona Xing Xing yang mengatakan jika ia tidak terluka, mungkin saja ia bisa melawan Raja Iblis itu sendirian tanpa bantuan dari Jiang Li. Mendengar itu sembari tersenyum, Nona Xing Xing pun meminta agar Jiang Li tidak usah mendengarkan ucapan bodyguardnya. Dan di sisi lain juga terdengar Sui yang mengatakan jika kali ini mereka benar-benar berhutang budi kepada Jiang Li. Beberapa saat setelah itu terlihat Jiang Li yang menanyakan kepada Sui apakah rencananya setelah kejadian ini. Mendengar itu Sui pun menjawab jika ia merasa sepertinya kekuatannya masih kurang dan ia khawatir kekuatan miliknya malah akan menjadi penghambat perjalanan Jiang Li. Jadi ia ingin berlatih di area yang levelnya lebih rendah terlebih dahulu, dan ketika ia sudah menjadi lebih kuat maka mereka pun bisa berburu bersama-sama. Mendengar itu Jiang Li pun menjawab tentu kapan saja ia pasti akan menunggu Sui. Namun di sisi lain terlihat juga Nona Xing Xing yang mengatakan jika sebenarnya ia juga ingin bersama Jiang Li. Namun melihat Jiang Li yang kebingungan, Paman Fu pun menjelaskan jika Nona Xing Xing bermaksud untuk mengundang Jiang Li agar ia berkunjung ke rumahnya sebentar. Dan Paman Fu pun meminta agar Jiang Li memastikan untuk menghormati mereka saat kehadirannya tiba nanti. Mendengar itu sembari tertawa canggung, Jiang Li pun mengatakan jika semenjak Nona Xing Xing memerintahkan dirinya untuk berkunjung ke rumahnya tadi, maka Jiang Li pasti akan datang.
Setelah itu, sembari menunjuk hasil rampasan dari Raja Iblis, Paman Fu pun mengajak Jiang Li untuk melihat hasil rampasannya. Dan ia juga mengatakan jika Raja Iblis itu hampir saja dikalahkan oleh Jiang Li sendirian. Jadi, rampasan ini seharusnya menjadi milik Jiang Li sendiri. Kemudian setelah itu, Jiang Li pun mengambil beberapa equipment dari rampasan itu, seperti Shadow Staff dan juga Demon Cloak. Lalu, ia mengatakan jika sulit untuk menemukan peralatan seperti ini di seluruh kota. Jadi, dengan peralatan yang Jiang Li ambil ini, ia tidak akan khawatir jika diancam di masa depan. Namun, tak hanya tadi, Jiang Li juga mengambil equipment lain, yaitu sebuah Abyss Pass dan Abyss Stone, sembari mengatakan jika ia belum pernah melihat dua hal ini sebelumnya, yaitu sebuah batu permata. Jiang Li juga berpikir jika ini adalah hal yang luar biasa, karena batu permata biasa itu bisa mengubah sampah menjadi harta karun. Dan tak hanya Jiang Li saja yang terkejut, tetapi Paman Fu juga sama terkejutnya karena batu permata yang didapatkan Jiang Li ini bisa langsung meningkatkan peralatan biasa ke peringkat emas, menjadi terbaik dari yang terbaik, dan mereka sekarang hanya perlu mencari pandai besi yang terbaik untuk memasangkan batu permata itu. Kemudian setelah itu kita dijelaskan jika di Blue Star selain dari profesi khusus tempur, ada juga banyak profesi yang mengkhususkan diri pada aspek kehidupan, seperti chief, alkemis, dan pandai besi. Meskipun mereka tidak bisa melawan monster secara langsung, mereka adalah personal logistik yang sangat diperlukan di camp manusia. Kemudian setelah itu, Paman Fu pun mengatakan jika Lin, penjaga pavilion Trisur Naga Emas, ia mengetahui pandai besi terbaik di seluruh kota emas. Jadi mungkin Jiang Li dapat mencoba keberuntungan di situ. Mendengar itu, Jiang Li pun mengucapkan terima kasih kepada Paman Fu telah memberitahunya sesuatu yang penting seperti ini. Dan ia pun akan segera pergi ke pavilion Trisur Naga Emas. Setelah beberapa saat kemudian, Jiang Li pun mengucapkan selamat tinggal kepada Nona Xing Xing dan juga yang lainnya, karena ia akan pergi ke pavilion Naga Emas itu sekarang. Dan tak lama kemudian, Jiang Li pun telah sampai di pavilion Naga Emas Rose Town, dan terdengar seseorang wanita dengan ramah mengatakan agar Jiang Li menunggu sebentar untuk sementara. Mendengar itu, Jiang Li pun hanya mengiyakannya, dan selanjutnya ia lebih fokus untuk melihat bangunan pavilion yang luar biasa. Jiang Li pun juga berpikir jika ini adalah ruang VIP dari pavilion Naga Emas, dan bertanya-tanya berapakah harga dekorasi di atasnya ini. Lalu tak lama setelah itu, terlihat seseorang datang dan mengatakan kepada Jiang Li jika saat ini Lin gagal menyambutnya dari jauh. Mendengar itu, Jiang Li pun menjawab jika tentu saja itu tidak masalah karena tujuannya ke sini hanyalah untuk menjual beberapa peralatan saja. Setelah itu terdengar Direktur Lin yang mengatakan jika itu bagus dan ia akan segera memulainya sekarang. Kemudian beberapa saat kemudian manajer Lin pun sudah selesai menghitung dan total dari peralatan perunggu semuanya ada 20. 3 diantaranya berada di level bawah dan ada juga peralatan tingkat besi hitam yang totalnya mencapai 20 juta. Sedangkan untuk buku keterampilan bayangan siluman dan peralatan perak busur badai milik Jiang Li, manajer Lin merekomendasikan jika lebih baik Jiang Li mendapatkannya untuk hal lain. Mendengar itu, sembari menutup mulutnya, perempuan tadi pun berpikir jika ini adalah pertama kalinya ia melihat hal sebesar ini. Setelah itu terlihat Jiang Li yang mengucapkan terima kasih kepada manajer Lin dan kemudian meminta agar ia membantunya mendaftarkan barang untuk di barter. Ia juga mengatakan jika sekiranya ada buku keterampilan atau peralatan yang cocok untuk mage, maka Jiang Li akan menukarkannya dengan 2 barang tadi. Mendengar permintaan Jiang Li itu, perempuan tadi pun mengiyakannya dan memerintahkan Jiang Li untuk menunggu sebentar. Sedangkan di sisi lain juga terlihat sang manajer Lin yang mengatakan jika ia bingung harus memanggil Jiang Li apa. Mendengar itu, Jiang Li pun mengatakan jika Direktur Lin bisa memanggilnya Jiang Li saja. Mengetahui itu, sembari menyeduh minumannya, Direktur Lin pun berucap
jika ia tahu siapa Jiang Li ini. Ia mengatakan jika Jiang Li itu luar biasa karena telah mencapai tingkat seperti itu hanya 2 hari setelah kebangkitannya, yang bahkan itu belum pernah terjadi di kota Jin. Mendengar itu, Jiang Li pun menanyakan jika dari manakah manajer Lin tahu. Manajer Lin pun menjawab jika kecerdasan internal pavilion naga emas itu sangat akurat dan selama siapapun memiliki uang maka ia akan mengetahui segalanya. Mendengarnya, Jiang Li pun mengatakan jika dalam hal itu bisakah manajer Lin membantunya untuk mencarikannya seseorang pandai besi karena ia mempunyai batu permata yang perlu dipasang. Namun di saat Jiang Li tengah berbicara, tiba-tiba saja perempuan tadi datang dan memberikan Jiang Li sebuah menu yang berisi daftar barter mereka, jadi Jiang Li bisa melihatnya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu terdengar juga perempuan tadi yang mengatakan jika jumlah barang yang Jiang Li jual sudah mencapai standar keanggotaan, maka pavilion naga emas akan memberikan kartu naga ungu kepada Jiang Li. Dan karena itu, mulai sekarang konsumsi Jiang Li di pavilion naga emas akan didiskon sebesar 10%. Setelah itu wanita itu juga mengambil sebuah batu dan mengatakan jika ini adalah orb promosi perunggu tingkat tinggi yang Jiang Li mau, dan orb ini juga dijual dengan diskon yang Jiang Li dapatkan. Kemudian sembari menggebrak meja manajer Lin pun mengatakan jika ia akan menagih Jiang Li 16 juta untuk orb ini. Jadi Jiang Li bisa mempertimbangkannya terlebih dahulu. Kemudian sembari memegang orb itu, Jiang Li pun berpikir jika harga promosi tingkat perunggu, ia ingat itu seharga 20 juta. Dan itu adalah harga yang tidak dapat dijangkau oleh dirinya dahulu. Bahkan dengan diskon kartu naga emas ungu, tetap saja harganya menjadi 18 juta. Tetapi berkat manajer Lin, setidaknya ia telah menyelamatkan 2 juta lagi. Jadi karena itu sepertinya Jiang Li harus menjaga hubungan baik dengannya. Kemudian setelah itu sembari tersenyum, Jiang Li pun mengucapkan terima kasih kepada manajer Lin. Dan ia juga mengatakan jika mulai sekarang kalau ia memiliki barang yang bisa ia jual, maka manajer Lin lah orang pertama yang akan Jiang Li hubungi. Mendengarnya, manajer Lin pun mengatakan jika itu adalah keputusan yang bagus. Dan omong-omong tentang master pandai besi, manajer Lin mengetahui seorang pandai besi terbaik di kota Jin, yaitu Master Wang Yun yang kebetulan berada di sini baru-baru ini. Dan Jiang Li bisa pergi ke halaman Wengxiang di timur dan berkata kepada Master Wang Yun jika ialah yang telah merekomendasikan Jiang Li untuk pergi ke sana. Mendengar itu sembari berjabat tangan dengan manajer Lin, Jiang Li pun lagi-lagi mengucapkan terima kasih. Dan untuk biaya informasi yang telah manajer Lin berikan, Jiang Li bisa membayarnya sesuai dengan aturan yang ada di sini. Namun mendengar itu manajer Lin hanya tertawa seraya mengatakan jika soal biaya itu bukanlah sesuatu masalah yang besar. Kemudian kini hari berganti. Di halaman Wengxiang terlihat seorang penjaga yang mengatakan kepada Jiang Li jika Master Wang Yun telah memerintahkannya jika tidak ada yang diizinkan untuk masuk ke dalam. Mendengar itu sembari menunjukkan batu permatanya, Jiang Li berucap jika ia kemari karena ia mempunyai peralatan dan ia ingin guru Wang Yun membantunya untuk memasangkan batu permata itu. Jiang Li juga mengatakan jika manajer Lin dari pavilion naga emas lah yang merekomendasikan dirinya untuk kemari. Jadi Jiang Li meminta agar penjaga itu memberitahunya kepada Wang Yun. Namun di saat itu juga terdengar guru Wang Yun yang memerintahkan 2 penjaga itu agar membiarkan Jiang Li untuk masuk. Dan di saat Jiang Li telah masuk ke dalam, guru Wang Yun pun menanyakan jika benarkah ia Jiang Li. Kemudian sembari tertawa, guru Wang Yun pun mengatakan jika ia tidak pernah berharap jika manajer Lin merekomendasikan seseorang untuk datang kemari. Mendengar itu sembari memegangi batu permatanya, Jiang Li pun mengatakan jika ia dengar-dengar guru Wang adalah pandai besi terbaik di kota Jin. Dan melihat guru Wang yang hari ini sedang bekerja begitu keras, reputasinya memang layak diterima. Namun guru Wang yang mendengar pujian Jiang Li pun menjawab jika cukup sampai situ saja pujiannya.
jangan berkutat dengan formalitas, dan ia pun langsung saja menanyakan batu permata apakah yang sebenarnya ingin Jiangli pasang. Setelah itu, sembari memegangi batu permata milik Jiangli, Guru Wang pun dengan kagum mengatakan jika ini adalah batu permata tingkat emas, yang bahkan pelatih tingkat emas saja jarang menyentuh peralatan atau alat peraga tingkat emas seperti ini. Tetapi karena itu juga, Guru Wang pun juga bertanya-tanya, sebenarnya Jiangli itu memiliki berapa keterampilan. Kemudian Guru Wang Yun pun kembali mengatakan jika kemungkinan kegagalan pengaturan langsung cukup tinggi. Jadi Jiangli harus bersiap untuk kegagalan. Tetapi setelah itu Guru Wang Yun pun mengajak Jiangli untuk membuat kesepakatan. Ia mengatakan jika ia mempunyai pekerjaan yang hampir selesai, tetapi ia kekurangan bahan penting, yaitu gigi pemimpin buaya petir. Ia pun menjelaskan jika material itu tidak hanya memungkinkan ia untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga akan meningkatkan tingkat keberhasilan dalam memasang batu permata milik Jiangli. Mendengar itu, Jiangli pun menjawab jika apakah Guru Wang Yun ingin ia mendapatkan material itu. Sembari mengembuskan nafasnya kasar, Guru Wang pun menjawab kalaupun ia memerintahkan Jiangli untuk mendapatkannya, belum tentu juga Jiangli akan mendapatkannya. Karena pemimpin buaya guntur itu sangat licik. Ia bersembunyi jauh di dalam rawa guntur, dan ia juga bersembunyi dari profesional tingkat tinggi manapun di atas level besi hitam. Tetapi jika Jiangli tidak dapat menemukannya, maka Guru Wang Yun juga tidak akan memaksanya. Namun dengan percaya diri, Jiangli pun menjawab jika material itu dapat meningkatkan keberhasilannya, maka Jiangli pasti akan mencobanya. Dan ia pun mengatakan jika ia akan berangkat sekarang. Jadi ia memerintahkan Guru Wang untuk menerima kabar baiknya di sini. Baiklah, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang selalu menonton video Mimin sampai akhir. Dan Mimin minta maaf jika ada salah kata. Dan untuk part selanjutnya, kita akan menunggu 2 minggu kemudian. Karena komik ini masih ongoing. Jadi, Mimin akhiri, sampai jumpa.